termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Adiyat. Dinamai Al-Kautsar, nikmat yang melimpah, diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Karena itu, sholatlah dan berkorbanlah. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat, dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak seperti yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada arti Al-Kautsar nih, talaga Al-Kautsar ya juga ini. Jadi di sini kan Al-Kautsar artinya nikmat yang melimpah. Nikmat dijadikan nabi dan rasul itu sudah nikmat yang kenal lah, yang melimpah. Jadi ada juga arti Al-Kautsar tuh nabi ini baisian talaga, karena di akhirat ngarannya Al-Kautsar. Wadah gesan minumnya itu sebanyak bintang di langit. Kalau betah berebut terus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terjemah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, maka dirikanlah salat karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi engkau pasti akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuh? Ketulahan kah? Bila mau jadi terputus dari rahmat Allah atau memusuhi Nabi nih, berarti mudahnya kayak ketulahan lah. Para ulama nang wara, kalau kita musuhi juga bisa juga kita ini terputus dari rahmat Allah, ketulahan. Ketulahan nih. Terus jadi arti al-abtar itu bisa juga artinya kita bahwa kadebesian keturunan, karena nang pemusuhin Nabi ini kebetulan kadebesian anak kadebesian keturunan. Terus Tafsir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, yakni nama sebuah sungai di surga, yaitu telaga milik Nabi Muhammad SAW. Kelak akan menjadi tempat minum bagi umatnya. Al-Kautsar juga mempunyai arti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Al-Quran, syafaat dan lain sebagainya. Nah, jadi Al-Kautsar ini artinya Nabi kita itu diberikan nikmat yang banyak. Bisa juga arti Al-Kautsar nih. Tapi bisa juga arti Al-Kautsar itu talaga Al-Kautsar. Ngarannya itu sebuah sungai di surga, yaitu talaga milik Nabi kita. Ngarannya Al-Kautsar. Jadi nang beisian talaga Al-Kautsar nih Nabi kita aja. Nah, lalu nabi-nabi lain tuh ada juga beisian meminum umatnya nih telaga ini. Cuma kada sagenal telaga Nabi kita, kecuali Nabiullah Saleh itu kada beisian telaga. Cuma unta sidin itu dikembalikan hidup, dibawa ke alam akhirat, lalu susunya itu melimpah.
melimpah parah kada bakal karingan. Nanti lagi Al-Kautsar tuh bila ia menginum di situ karena walaupun umpama imbah itu dimasukkan ke neraka umpama menginum telaga Kautsar tuh kada mau haus lagi. Lalu ini kan nikmat nang diberikan nikmat nang banyak. Nikmat apa tadi? Kenabian, jadi rasul, diberi Al-Quran, diizinkan untuk memberi syafaat dan lain-lain dan sebagainya. Itu berupa nikmat, lalu nikmatnya harus disyukuri. Nah, itu cara mensyukurinya nih, ayat kedua nih. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhan engkau, yakni salat Idul Adha, dan berkorbanlah untuk manasik haji engkau. Nah, jadi ini suruhan berkorban, di sini ada suruhan wajib, suruhan sunat saja. Terus 3. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi engkau, yakni orang-orang yang memusuhi atau membenci engkau, pasti akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terputus dari semua kebaikan atau putus keturunannya. Ayat ini nah ini terputus keturunannya teh kita turunannya itu kada panjang, ada yang artinya kada berenak lagi umpamanya bah sudah berenuk kada kuliahan cucu lagi atau terus. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian. Ia adalah Al-As ibnu Wa'il. Sewaktu Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat putranya yang bernama Al-Qasim, lalu Al-As menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai abtar, yakni orang yang terputus keturunannya. Artinya ada anak lagi, hanya sudah Nabi mati Al-Qasim dah, ujar As bin Wa'il, mahululot nih. Tapi lalu dilawanakan oleh Quran. As bin Wa'il ini yang terputus. Artinya terputus dari rahmat Tuhan, terputus dari segala kebaikan, juriatnya itu kada berberkat. Terus penutup surah ini menganjurkan agar orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkorban sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Hubungan surah Al-Kautsar dengan surah Al-Kafirun. Di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang di dalam surah Al-Kafirun, perintah tersebut ditegaskan lagi. Iya. Jadi mana petani mana deh? Sudah. Ada kesini ke petani itu deh. Sebab ada kalau kesini upload tadi adalah ini kada di bawah kada deh. Nah baik ini anak mukaddimah ini dalam syaraf ini apa nih Aditya sim apa ini Isim masdar, Pak. Hah? Isim masdar. Lain? Ini isim apa kan? Ano ako ngulo? Isim apa ko dia? Qaddama yuqaddimu taqdiman wa muqaddimun. Lalu muqaddimatun yang keempat. Lalu tarjamah ini, nah Pak lalu Pak ini loh. Tarjamah yutarjimu tarjamatan isim masdar. Isim masdar.
Jadi tarjama yutarjimu tarjamatan, terjaman. Jadi tarjama yutarjimu, tulis di higa nang kosong. Tarjama yutarjimu, tarjamatan. Lalu sebutin lagi terjaman. Nah, ini ukung mulai. Jadi tarjama isi masdar. Tarjama yutarjimu tarjamatan, terjaman mutarjimun. Mutarjimun tuh juga kita penerjemah. Itu deh. Sang penerjemah. Jadi diberikan nikmat yang banyak, lalu Nabi disuruh diantaranya untuk menyukuri itu mengerjakan sembahyang hari raya dan disuruh berkurban. Jadi untuk kita nangkada berkurban, lalu Nabi itu biasa menyembelih kambing. Ini ujian Nabi gasan umat kok. Nah, kita tetap aja disunatakan berkurban. Cuma sudah Nabi mengorbankan kesan kita, sunatakan berkurban. Ini ujian Nabi gasan umat kok. Disumbalihakan kambing ibas untuk umatku aja Nabi. Tapi itu kita walaupun sudah dikurbankan oleh Nabi tetap sunat berkurban. Al-Kautsar ini termasuk ayat malam kah? Dan termasuk ayat nang turun Nabi kita itu di piras, di ranjang. Jadi ujar As bin Wa'il tadi sudah mati anak Nabi kita Al-Qasim. Anak Nabi kita ini kan betujuh, 6 nang dilahirakan Siti Hadijah, Saikong nang dilahirakan Mariatul Qibtiyah, Banggaran Ibrahim itu mamanya Mariatul Qibtiyah. Sisanya B6 itu direnakakan oleh Hadijah Al-Kubra. Beritaan meninggal ke desawat balik. Jadi nang terus menerus itu Sayyidatuna Fatimah kawin lawan Sayyidina Ali sampai Nabi kita meninggal. Masih aja Fatimah ada. Itu aja di antara anak Nabi kita tuh nang umur langgang. Jadi yang lain-lain tuh ada sampai balik meninggal. Cuma anak Nabi itu beritaan hijrah, beritaan umpat ke Madinah, beritaan. Tapi ya umur tadi ada sampai nang baliknya. Malah ada nang ketika meninggal anak Nabi itu gerhana. Lalu ada pemahaman nang singkat, nang kada panjang. Ini gerhana ini ujar gara-gara anak Nabi kita meninggal, gara-gara Ibrahim meninggal. Lalu ujar Nabi bulan dan matahari itu gerhana kada lantaran mati seseorang. Nah. Jadi Al-Kautsar tadi itu artinya nikmat yang banyak. Cuma ia juga Al-Kautsar itu ngaran talaga Nabi kita. Nah itu
manis pada madu, putih pada susu, lawan anu gesan manginumnya tuh sejumlah bintang di langit, banyak benar cangkirnya, lawan luas, jadi kada betah berebut luas. Tetapi di saat itu buhan-buhan yang berdosa, buhan kafir tuh kada kawa minum pas itu, karena ujar Tuhan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir hari ini wahai mereka yang berdosa yang kafir, jangan empat bercampur di sini. Lalu dihaga, dihalau, kada boleh empat masuk ke situ. Jadi kada kawa meminum. Jadi mun meminum itu, andai kata masuk neraka tetap ada haus lagi. Nah, kemudian kita tambihul muktarin, gitu. Baca dulu konglo wa min akhlaqihim kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim, halaman 8. Di situ halaman berapa? Oh, kada ada kitabnya kah konglo? Baca. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhu kasratul akhlaqihim fi ilmihim. Dan daripada akhlak mereka radhiyallahu anhum, banyak ikhlas mereka pada ilmu mereka dan amal mereka, dan wa khawfum, takut mereka daripada masuk riya pada yang demikian itu. Kalau kita menyambung nang semalam lah mana teh, wa kanal Fudail bin Iyad adalah Fudail bin Iyad rahimahullah. Yaqulu, sidin berkata, malam yakun fi a'malihi aqyasa min syahirin waqa'a firya. Barang siapa yang tidak adalah pada amal itu lebih berhati-hati daripada penyihir, niscaya dia jatuh pada riya. Nah, jadi kita tuh beramal hati-hati. Kalau kada hati-hati sama sekali, kena ada terjerumus kepada riya. Ada kena terjerumus kepada riya. Di antaranya nung terjerumus kepada riya, rajin beramal lillahi ta'ala. Oh, sekali dipuji oleh kawan, lalu himong, lalu bangga, nah itu jadi riya sudah. Jadi kita beramal ini, amunnya kita kada hati-hati benar, uji Fudail nih, kita pegang pendapat Fudail nih. Barang siapa yang tidak adalah pada amal-amalnya lebih berhati-hati daripada penyihir, niscaya
terjerumus dia pada riya. Kan penyihir tuh hati-hati juga nya. Kalau nang disihir ini tahan tabulik ta saurang, atau kalau salah sasaran menyihir tuh hati-hati benar. Jadi kita ini beramal harus lebih hati-hati. Kalau kada hati-hati benar kena ada terjerumus kepada riya. Minimal nang riyanya itu beramal tuh kena hendak mahar pahala. Kada nang tujuan keridaan Tuhan lagi kada. Nah, coba baca Aditya malam yakun deh. Dapat kata deh. Oh, kanal Puday lo. Ini malam yakun. Yaqulu man lam yakun Makan apa deh lo? wa kana Fudailu ibnu Iyadin rahimahullahu ta'ala yaqulu man lam yakun fi a'malihi aqyasa min syahirin wa ka'afir riya'i. Artinya Dan adalah Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu sidin berkata man lam yakun barang siapa tidak ada fi a'malihi pada amalnya lebih berhati-hati min syahiri dari penyihir wa kafir riya, niscaya dia akan jatuh pada riya. Jadi kita beramal tuh hati-hati, periksa niat nih. Ya ibarat kayak menuntut ke sini tuh niat hendak alim kah, hendak mencari ridha Tuhan kah. Nah, amunnya niat hendak alim aja, hendak bisa ceramah aja misalnya, nah, itu terjerumus kepada riya. Amun yang kita cari itu semata-mata supaya Tuhan ridha, nah itu termasuk ikhlas. Ini Fudail ini perampok dahulu sampai jadi ulama besar, kemudian pulang waqad qila li Zunnun al-Misri, sungguh dikata bagi Zunnun al-Misri lah rahimahullah, mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin, apabila tahu si hamba bahwa dia itu termasuk ikhlas. Bilisitin idza bazalal majhuda, apabila dia mengorbankan kesungguhan berbuat taat, wa ahabba, dan dia ketujuh suqutal manzilah, rendah pangkat di sisi manusia, ba'amal tu bahimat, tadi mencari pangkat, itu berarti ciri ikhlas. Nah, kemudian kita cari pulang halaman berikutnya. Halaman kalau di sini halaman 13, itu halaman berapa? Ini di pembawahan. Dapat ya sudah? Dapatlah. Ini halaman 13 pembawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ijruhum li akhihim
dan daripada akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum hijrahum ranggang mereka di akhir bagi saudara mereka, bagi kawan mereka. Idza khatatal ulama, apabila saudara tadi atau kawan tadi bercampur kepada umara, artinya ketujuh benar bakawan pemerintah, wa taraddada dan berbulang-bulik kepada pintu-pintu mereka, di gairi daruratin syariah, tanpa darurat syarak dan tanpa untuk dimaslahatin, untuk keperluan itu misalnya kakiyamih, seperti dia bertugas dengan amar ma'ruf dan lain-lainnya. Itu amalan bihadisin, amalan karena mengamalkan dengan hadis. Inna fi jahannam, sesungguhnya di jahannam wadian, suatu lembah, yuqalulahu, dikatakan lembah itu hayhab. A'addahullahu, menyediakan oleh Allah lil jabbarin, bagi mereka nang karas, walil qura'i, dan bagi nang mereka tu ahli Quran, ahli qiraat, al mudahinin, yang lamah, alladzina yadkhuluna, yang mereka tu masuk atas umara iljur, al umara iljur, pemimpin nang jalim. Namun pemimpin nang bagus-bagus tuh ada papa kita anu akrab lawan pejabat itu dah, atau rancak karena pejabat itu, apalagi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang bagus, yang adil, amunnya yang jahat, nah ini jatuh kada baik. Nah, kada baik. Jadi karena kada baik ini, lalu diantara mereka itu bilanya kawan ketujuh mendatangi pemerintah yang jalim-jalim itu, lalu mereka ini mau peranggang bakawan. Nah ini nih. Waqad qala walil Basrah yauman li Malik bin Dinar, dan sungguh berkata pemimpin Basrah pada suatu hari untuk Malik bin Dinar rahimahullah. Ujar pemimpin Basrah itu, kota Basrah di Irak nih, atadri, apakah engkau tahu maladzi jara'aka alaina, apakah yang mewaniakan engkau atas kami, fi'igla, jika pada kasar engkau akan perkataan, wa adami qudratina, dan kami tidak sanggup atas melawan engkau, ada mutakmika, dan tiada ambisi engkau pulang, bima, pada barang yang ada di tangan kami, wazuhdika fihi, dan engkau juhud padanya. Nah, kamu artinya kada kepingin harta pemerintah, ikan pasar lawan pemerintah, sebabnya itu ya pemerintahnya tekanan yang jalim. Lalu pakalale wakana Ibnu Samak ini dalam buan wali aja lah. Ibnu Samak rahimahullah, aku dakhal tu yauman, masuk aku terserai ala atas walil Basrah, pemimpin Basrah. Pakalale, pemimpin Basrah itu berkata begitu, izni, hati aku, Ibnu Samak. Waqultulahu, lalu aku kata bagi pemimpin tadi, upin alaika, cah atas engkau, wa alaman walaka, dan atas orang yang menjadikan pemimpin kepada engkau, mazalimal ibad, sebagai kejaliman hamba.
Ikamnya artinya diulah pemimpin jalim kepada hamba celaka kamu. Karang-karangan aja. Kamu jalim lawan masyarakat. Oh. Jadi wasana minta nasihatnya lah. Innama tuslihuna, sesungguhnya bahwa engkau tuh bisa berbuat bagus. Ayya sudah bikamu ditutup dengan kalian tuh aljura akan kejaliman. Jangan berbuat jalim lagi gitu. Jadi kan hijau jadi baik. Nah, jadi mulai saat itu pemerintah nih banyak kuda yang jalim. Hingga situ Allahu alam. Ada kitabnya kau konglo ada ke bawah. Adalah dari pakar ini semuanya. Tapi aditya mari ada cuma pelajari baca. Juga lagi berikhlas baca lagi. Ikhlas syuhub bi ilmi wa amalai mu'min akhlaqin baca orang. ومن أخلاقهم رضي الله عنه كثيرة إخلاصهم في أعمال كثرة إخلاصهم في علمهم وأعمالهم وخوفهم من دخول الرياء min duhul riya'i fi jalika min ahlakihim radhiyallahu anhum dan dari dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum kasiratun banyak ikhlasihim ikhlas mereka fi ilmihim pada ilmu mereka wa amalihim dan pada amal mereka wa haufihim dan takut mereka min duhuli riya'i dari masuk sifat riya terus idalika wa nafsu tulaka ya ahi pihaja Fidelika pada demikian itu wa nafsutu dan kami menghuraikan laka bagi engkau ya ahi wahai saudaraku fihaja fihaja mahali pada ini tempat dikasiratin hajat karena banyak keperluan annas akan manusia ila jalika kepada demikian itu terus panaqulu maka kami kata sababta fil ahadisa telah tetap pada hadis yang sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
bersabda lamma halaqallahu azza wa jalla jannata adnin artinya manakala menciptakan Allah azza wa jalla jannata akan surga ada. adnin. Nah, lalu Allahu apakah tulisannya tak? Muf'ul fa'il. Nah, jannata adnin Muf'ul bih. ya. Halaqah pihak menjadikan dia Tuhan pada surga dan akan mala aina Akan barang yang tiada mata melihat. Terus wala ajasana wala uduna wala udunna sami'u dan sami'at sami'at dan tidak ada telinga yang mendengar wala fatara hatara ala qalbi basarin dan dan tiada bayangan atau lintasan dan tidak ada bayangan atas atau lintasan hati manusia. Qala laha berfirman Tuhan bagi itu surga dan takallami. Takallami. Bertuturlah engkau. Itu yang apa nih? fil amr Takallama tasrifa takallama takalamu. takallama yatakallamu takalluman fahuwa mutakallimun wa mutakallaman Takallam. takallam la tatakallam takallamu takallamun tukallimu yatakallamu. Jadi takallam itu pandirlah engkau hai surga. Lalu surga tadi bakalat maka surga itu berkata Qad aflahal mu'minuna salasan. 3 kali nih. Sungguh beruntung yang mukmin. Sungguh beruntung yang mukmin. Aja surga tadi. Sungguh beruntung yang mukmin 3 kali. Pemakalat kemudian berkata surga tadi. Ana haramun ala kulli bahilin. Aku haram atas setiap orang yang bahil Wa murain. wa murain dan riya. Ya. Jadi apa sama mura'a yura'i mura'atan riya'at bahwa mura'in artinya fa'ala yura'ila. Bakhil ini kan bakhila ya bakhalu bukhlan bahwa bakhil. Jadi 2 deh. Surga ada tuh haram atas tiap-tiap pemalan. Jadi ini hukum Allah bisa diselidiki di diri nih. Adakah sifat pemalan? Kikir, sifat kikir adakah? Nah, nilai sifat kikir itu ada berwisata. Sebabnya ujian surga ada tapi aku haram atas tiap-tiap kikir. Nah, jadi kalau kesimpulannya kikir itu masih ada bisa kikir itu. Jadi kikir itu kan masih ada bisa. Ini tidak kau pemalas. Makanya ayat Quran itu bila membicarakan sembahyang, terus di belakangnya itu ada sedekah atau zakat, ada lebih pemalas, haram pemalas. Jadi masih ada sifat pemalas itu lawannya dengan cara bersedekah terus, wa murain haram surga ada tadi, terus tiap-tiap nang riya. Jadi kalau beramal itu riya malah menambahi hilang di hati. Nah, dia pemuluhan. Aku kajian kitabnya, ya kan, ada dapat duit, ya kan, berapa semua harganya? 30-an aja. 30, apa ya pemuluhan? Bukan. Ini 75 nah, bang boleh. Itu nak harap enggak? Itu harap enggak? Nah, kalau 2 bulan jangan 75 online. Tahun di sini bisa lebih biasa.
lalu kita tarusakan. Jadi surga adan tadi harap atas tiap-tiap nunggahil dan riak. Mengira riak artinya maksiat batin. Kan riak itu kan di hati, kalau pemalam maksiat batin dia, dua macamnya yang ada di hati. Lalu adalah Wahab bin Munabih, Wahab bin Munabihin dari situ. Wahab bin Munabih ini ahli kitab Injil, ahli Taurat, ahli Jebur. Jadi pada pembahasan nih ajar Wahab bin Munabih nih, barang siapa menuntut mencari dunia dengan amal akhirat, beramal akhirat tujuannya supaya jadi sukses di pegawai lah, tujuannya dan hari-hari beramal supaya di pemerintahan itu kena rajin ahli sebelum mati. Itu menggali amal akhirat tapi tujuannya dunia. Nakasallah, dipalingkan oleh Allah akan hatinya. Wakata badan Tuhan menulis ngarannya itu pada diwan, pada kelompok ahli neraka. Jadi berarti kada ikhlasnya termasuk maksiat. Lalu kita tulis ngaran kita itu di rumbungan si anu masuk neraka nih. Nama ngaran kita nang tujuh amal tadi, tapi tujuannya dunia. Ngaran kita dianggap di situ juga. Nah ini deh. Terus aditian Yaman nih, wakana Hasan al-Basri, Hasan Kota Basrah. Wakana Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dan adalah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yaqulu silin berkata karena Isa alaihi salatu wassalam adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam yaqulu silin bersabda man amila alima kana waliyullahu haqqan, barang siapa beramal dengan barang yang ia tahu kana waliyullah haqqan, adalah dia wali bagi Allah sebenarnya. Maksudnya ini tahu napa-napa toh dia melakukannya secara ikhlas. Jangan bisa tuh wali orang tuh. Ya. Tahu bahab siang lillahi ta'ala, bahab siang tahu berjana sembahyang mengerjakan sembahyang lillahi ta'ala, baca yasin lillahi ta'ala, ya. Lalu menghindari nengkakan yang baik lillahi ta'ala, menghindari dosa, wali benar tuh orang tuh, ya. Tapi yang malah ini ibaratnya jadi isim karena mana di sini ada dia walian bukan kabarnya Allah. Man amila bima alima, barang siapa beramal dengan barang yang dia tahu adalah dia wali bagi Allah. Sebenarnya. Jadi walian itu kabar kanalah. Isim kanannya mana? Demir huwa, kembali kepada man. Nah ini nih, katakan bahwa wallahu alam. Nah, tapi ada tahwa kan mananya? Jangan lah. Jangan. Bawa Tuhan itu juga. Mana Ini sih? berarti apa deh? Ada sih. Berarti apa deh? Suhu makapun ang bumisay. Ya, berarti udah.
demi aku akan mengerjakanmu.